Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita boleh bangun pagi, kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih bisa bernafas, semua karena kasih karunia-Nya. Itu artinya kita diberi kesempatan untuk mengabarkan kabar baik, kita masih diberi kesempatan untuk beritakan Injil, supaya banyak orang mendengar akan kebenaran firman. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Pimpin kami di dalam pembacaan dan pengertian yang daripada Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami hidup dibaharui dari sehari ke sehari. Kami percaya pimpinan Roh Kudus turut serta atas hidup kami sepanjang waktu. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mohonkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan masuk di dalam pembacaan 1 Petrus pasal 3. Firman Tuhan berkata, "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Puji Tuhan, kita sudah membaca satu perikop dengan judul Hidup Bersama Suami Istri. Hidup bersama suami istri dijelaskan di dalam perikop ini bahwa ternyata Tuhan menolong banyak orang dengan segala cara, termasuk di dalam hubungan suami istri, di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana caranya Tuhan untuk menolong di dalam rumah tangga ini? Perhatikan ayat 1. "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Jadi yang tidak taat kepada firman dikatakan suami. Suami yang tidak taat ini dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Apa yang dilakukan dan kelakuan istrinya ini? Melihat suaminya yang tidak taat pada firman,
hidup maunya sendiri, merasa punya jarak yang jauh dengan istrinya. Pokoknya aku yang hebat, aku yang kepala, aku yang wah. Nah, ternyata ada banyak begitu. Merasa lebih tinggi daripada istrinya. Ya, coba kita perhatikan. Kalau zaman dulu hukum Romawi itu memang statusnya, perhatikan, suami adalah kepala, betul. Tetapi ya lihat, ada budak, istri dan anak itu rendah, jauh di bawah. Ya. Kalau kita perhatikan di budaya Jawa zaman dulu, bagaimana kepala adalah suami itu, ya. Lalu kemudian melihat istri dan anak-anaknya itu jauh. Kepala itu seolah-olah sangat tinggi. Padahal kalau diukur hanya dekat dengan hati, ya. Nah, sehingga banyak kasus-kasus yang karena jarak yang jauh ini mengakibatkan ya komunikasi yang kurang. Komunikasinya tidak ada. Tetapi berbeda dengan kehidupan kita, kekristenan kita, kehidupan orang percaya di dalam berkeluarga. Dikatakan bahwa suami dan istri itu sejajar. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Jadi, yang tidak taat kepada firman ini, yaitu suami, itu bisa dimenangkan karena kelakuan istri. Istri yang taat dan tunduk kepada suami, sekalipun kelakuan suaminya tidak taat kepada Allah. Apalagi kepada istrinya. Bayangkan, hubungan kepada istrinya kurang bagus, apalagi kepada Allah. Karena hidup maunya bebas. Ya. Dikatakan, aku bukan laki-laki yang baik, tapi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi hubungan baiknya tidak ada, tapi tanggung jawab. Secara materi dia mampu memberikan uang yang banyak, rumah. Tetapi ya dia punya di mana-mana istri yang lain. Nah, ini yang bahaya. Tetapi kita sebagai orang percaya, nah, bagaimana memenangkan suami dikatakan bahwa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri yang baik, istri yang tunduk dan taat kepada Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana caranya? Dia harus tunduk kepada suaminya dan mengakui kepemimpinannya dalam keluarga. Wah, luar biasa istri yang baik, ya. Coba kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya ulangi, Efesus 5:22 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk. Ya, tunduk. Ini perintah, ini wajib, ini harus tunduk. Nah, yang kedua dikatakan, harus berkelakuan murni dan saleh, disertai kelemah lembutan. Wah, luar biasa. Kalau punya istri yang disertai dengan kelemah lembutan dan istri yang taat, luar biasa. 1 Petrus 3 ayat 2 sampai 4 berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut
dan tentram. Berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Wah, luar biasa kalau Bapak Ibu punya istri yang memiliki pribadi yang hatinya dipimpin roh Allah, yang lemah lembut dan tentram. Sangat berharga di mata Allah. Ini dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini diingatkan, ya. Dan yang terakhir dikatakan, harus berusaha untuk menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan, dengan kata-kata. Wow, luar biasa menyenangkan suami. Kelakuan istri bisa memenangkan suaminya yang jahat dan tidak tunduk kepada Allah. Karena dia menyenangkan suaminya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan untuk terus membangun hubungan kita dengan Allah yang dapat kita lihat di dalam keluarga. Hubungan yang setara suami istri. Ya. Jangan lupa istri adalah penolong bagi suaminya. Ketika suaminya lemah, istrinya menolong. Ketika istri lemah, suaminya menolong. Jadi setara. Tidak pakai lagi hukum Romawi. Tidak pakai lagi punya cara adat-adat yang jauh. Ya, seperti kesaksian ibu-ibu, orang-orang tua kita. Kalau ngomong sama bapaknya, ngomong sama orang tuanya, tidak boleh lihat mata orang tuanya. Kalau lihat, wah itu berbahaya. Bisa dicolok matanya. Jadi sangat jauh. Nah, pagi hari ini kita diingatkan bagaimana membangun hubungan di dalam Kristus, membangun sebuah keluarga. Bagaimana memenangkan suami yang jahat, ya, oleh istri yang penuh dengan roh kelemah lembutan, roh yang suci dari Allah. Biarlah pagi hari ini kita terus diingatkan untuk tetap kabarkan berita Injil ini. Kita kabarkan kabar baik ini kepada banyak orang. Salam buat yang di Amerika, di Brasil, di Vietnam, di Australia, di Thailand, Malaysia, Amerika, di mana saja. Berita Injil ini terus diberitakan. Khususnya Indonesia. Biarlah pagi hari ini kita terus berlumba-lumba sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.